Rekapan dari penjualan, di mana ada rekap penjualan dan juga ada rekap item penjualannya. Nah, di sini adalah datanya. Ini adalah input data penjualan. Jadi anggaplah ini sumber datanya. Bisa di stop untuk melakukan kalau mau latihan, ya. Ini bisa diketik semua. Lalu tahapan berikutnya kita akan menggunakan 3 sheet. Yang pertama input penjualan, yang kedua kita untuk membuat rekap penjualan, dan yang ketiga adalah rekap per itemnya. Dan ini adalah data input penjualannya, dan ini adalah rekapan penjualannya yang perlu kita ketik dan nanti kita akan isi menggunakan rumus. Di sini ada rekap itemnya, sheet yang ketiga. Ya, ini yang perlu kita ketik. Nah, ini nama item ini berdasarkan dari input penjualan. Anggap saja jenis-jenis barang yang dijual oleh CV ini. Jadi dibuat di sini ada 7 item dengan nama item monitor sampai dengan keyboard. Nah, di sini adalah data penjualannya. Sekarang kita akan mulai membuat input datanya terlebih dahulu. Nah, di sini ini tidak di dalam tabel ya, karena ini nanti akan kita sembunyikan. Nah, sekarang kita masuk dulu ke soalnya. Nomor referensi ini adalah buktinya, dalam artian kalau ada transaksi ada nota. Nah, nomor notanya dimasukkan ke dalam sini. Transaksi tanggal 12 Desember 2019, yang membelinya namanya Amiruddin, dan kita menjual monitor, jumlah itemnya 1, di mana harga satuannya adalah 550.000. Berarti jumlahnya tinggal gunakan rumus kali saja. Sama dengan jumlah itemnya 1, harga per itemnya 550.000. Tinggal di enterkan dan langsung kita kopikan ke bawah. Untuk total penjualannya, harganya 550.000 dan dapat diskon 10.000. Berarti total penjualannya adalah 540. Diklik, dikurangi dengan diskonnya 10.000. Berarti uang yang kita dapatkan adalah 540.000 dan langsung kita kopikan ke bawah. Nah, ini tabel inputnya sudah selesai dan kita akan membuat kode. Kode ini nanti kita gunakan pada saat sheet berikutnya. Nah, di sini kita kasih tanda bulan dan tahun. Untuk rumus bulan dan tahun, di sini kita akan menggabungkan bulannya dan tahunnya. Sebagai contoh, 12 Desember 2019. Berarti bulannya adalah bulan 12, tahunnya adalah 2019. Nah, akan kita gabungkan. Untuk bulan, kita gunakan rumus mon. Buka kurung. Lalu langsung klik di sini yang mau kita cari. Tutup kurung. Dan ini untuk penyambungnya. Jadi digunakan rumus year atau tahun dalam bahasa Inggris. Buka kurung, klik tanggalnya lagi, D6, tutup kurung, enter. Nah, dari sini akan terlihat, saya besarkan dulu. Nah, dari sini akan terlihat bulan 12, tahunnya tahun 2019. Nah, lalu untuk kode kita akan masuk ke kode. Kode silakan gunakan rumus sama dengan klik bulan dan tahun yang sudah kita buat tadi. Lalu dan count if, buka kurung, klik lagi A6-nya. Lalu ketik titik 2. Kalau kalian ketik titik 2 nanti otomatis A6 titik 2 A6. Lalu titik koma. Nah, ini titik koma silakan kalian gunakan masing-masing. Kalau punya saya range titik koma kriteria, berarti gunakan titik koma. Tetapi kalau punya kalian range koma kriteria, berarti gunakan koma. Jadi bisa berbeda setiap komputer. Lalu klik lagi A6-nya, tutup kurung. Nah, di sini A6-nya ada 3 yang di dalam kurung. Klik yang A6 yang kedua yang ada di tengah. Jadi kursornya ada di antara A dan 6. Lalu tekan tombol F4 atau diabsolutkan sehingga jadinya seperti ini.
lalu di-enterkan. Nah, di sini kita blok keduanya, ini rumus yang sudah kita buat, lalu dikopikan ke bawah. Nah, di sini hasilnya arti kode ini adalah transaksi bulan Desember, bulan 12, tahun 2019, dan satu ini adalah transaksi yang pertama di bulan Desember 2019. Kalau yang ini adalah transaksi yang kedua di bulan Desember tahun 2019. Ini transaksi yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan di sini angkanya kembali 1 karena ini bulannya sudah berbeda dan tahunnya juga sudah berbeda. Jadi anggaplah ini transaksi yang pertama di bulan Januari tahun 2020. Dan ini adalah transaksi yang kelima di bulan Januari 2020. Sebagai contoh, kalau di sini saya ubah, di sini misalkan tanggal 1 bulan 2. Jadi 1 Februari 2020. Di sini adalah transaksi 1. Nah, di sini angkanya berubah menjadi 1 lagi karena ini adalah transaksi pertama di bulan Februari tahun 2020. Maka jadinya nantinya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke rekap penjualan. Di sini rekap penjualan, ini diisi secara manual. Kita ingin tahu rekapan di bulan berapa, tahun berapa. Nah, di sebelahnya, agar lebih mempermudah kita, ini adalah bulan Desember. Kita buat rumusnya agar lebih mempermudah, sama dengan teks, buka kurung. Ini yang ingin kita ketahui, ini bulan apa sih di bulan 12 ini. C2 bintang 29 titik koma. Kembali lagi gunakan titik koma atau koma sesuai dengan format masing-masing. Lalu kutip 2. Karena kita ingin bulan, berarti formatnya adalah M. Kutip lagi, tutup kurung. Kalau sudah, enter. Jadi dapatlah di bulan Desember. Jadi ini kalau saya ubah bulan 1, dia akan secara otomatis berubah jadi Januari. Kalau bulan 3, bulan Maret, dan seterusnya. Dan di sini kita akan membuat rekapan penjualan. Agar lebih mempermudah, kita akan perbaiki judulnya terlebih dahulu. Di sini kita buat rumusnya sama dengan kutip bulan spasi. Jadi biar nanti hasilnya ada spasi, kutip lagi dan kliklah Desember di sini. Jadi nanti akan terbentuk bulan spasi D2. D2-nya ada apa? Disitulah akan tertulis. Kalau di sini tertulis Desember, maka di sini tertulis nanti akan bulan spasi Desember. Enter. Kalau ini saya ganti bulan 1, nah otomatis dia menjadi bulan Januari sesuai dengan yang ada di sini. Untuk tahunnya sama dengan kutip tahun, spasi, kutip lagi, dan kliklah tahunnya 2019. Enter. Dapatlah judulnya. Jadi ini bisa berubah secara otomatis, tinggal kita input di sininya saja. Jadi ini nanti isinya semuanya rumus, kita tinggal ingin tahu bulan berapa, tahun berapa yang akan kita print untuk laporan rekap penjualan. Nah, di sini kita akan mengisi rekap penjualan. Di sini kita akan banyak menggunakan rumus lookup. Jadi untuk mempermudah rumus lookup, kita akan memberikan nama tabel di dalam input penjualan terlebih dahulu. Jadi kita kembali ke input penjualan. Patokan kita semuanya itu ada di kode bagian sini. Jadi sekarang kita blok dari kode sampai dengan tabelnya habis. Lalu klik formula. Lalu cari tulisan define name. Nah, di sini mungkin saja Excel-nya berbeda-beda, ya, versi Excel yang berbeda-beda, tetapi tinggal dicari saja di formula dan define name. Kalau bentuknya mungkin saja ada perbedaan jika seri Excel-nya juga berbeda. Diklik.
Dan ini yang kena blok input penjualan, set input penjualan dari B5 sampai K16. Ini B5, ini K16. Dan di sini kita kasih nama data, jangan gunakan spasi, pakai underscore penjualan. Kalau sudah klik OK. Nah, di sini jadi tabel ini adalah tabel data penjualan kalau kita nanti menggunakan rumus. Kita kembali lagi ke rekap penjualan. Untuk tanggal kita buat sama dengan if buka kurung, lalu kita buat logikanya is error. Jadi gunakan is error, buka kurung lagi, lalu gunakan VLOOKUP, buka kurung. Patokan kita ada di sini C2, yaitu bulan 1, dan kita absolutkan, tekan tombol F4, dan tahun 2019 di F4 kan juga, absolutkan, dan A10, dan jangan diabsolutkan. Jadi logikanya yang kita mau cari adalah 1 2019 1. Kalau kita ingat lagi, ini adalah kode yang ada di input penjualan yang akan kita samakan. Lalu titik koma atau koma. Nah, sekarang tabel array-nya atau tabel yang menjadi jawabannya. Tadi kita sudah pakai di input penjualan, itu kita gunakan data underscore penjualan. Harus sama persis dengan nama yang sudah kita buat tadi. Titik koma. Nah, sekarang kalau kita lihat, yang kita cari adalah tanggal. Tanggal ini ada di kolom keberapa di data penjualan. Nah, sekarang kita coba lihat dulu. Kalau kita hapus dulu. Nah, kalau sama dengan yang kita hilangkan, rumusnya juga akan tidak, formulanya tidak akan jalan. Kita cek terlebih dahulu. Nah, ini yang kita blok tadi. Tanggal itu ada di kolom ke-3. Karena kita blok tadi kode itu kolom pertama, ini kolom kedua, tanggal itu kolom ketiga. Berarti ini kelanjutannya adalah kolom ketiga. Jadi kita kembalikan lagi, tambahkan sama dengan, biar rumusnya berjalan lagi. Di sini kita lanjutkan 3. Karena tanggal tadi ada di kolom ke-3. Titik koma false. Tutup kurung 2 kali. Sama dengan true. Titik koma. Kutip 2. Kutip 2 ini berarti jawaban yang kosong. Nanti dijelaskan lagi. Titik koma. VLOOKUP. Buka kurung. Ulangi lagi proses yang sama seperti ini. Jadi kalau tadi menggunakan is error, sekarang tidak menggunakan is error. Jadi rumus ini sebenarnya bisa kita salin. Ya, jadi bisa kita kopikan atau kalian ulangi lagi. Kalau kalian mau salin berarti kita hapus VLOOKUP-nya, kita tinggal kopikan saja yang ada di sini. Dari rumus VLOOKUP. Nah, bagian sini tinggal kita kopikan saja. Klik kanan, copy, dan klik di sini, klik kanan, paste. Jadi rumusnya sama. Kalau sudah, enter. Nah, di sini hanya peringatan saya tidak menuliskan kurung tutup tadi. Kurung tutupnya di yes-kan saja. Nah, di sini hasilnya kosong. Kenapa? Karena di sini tidak ada transaksi bulan Januari tahun 2019. Kalau kita ganti, di sini bulan 12 2019 datanya ada. Berarti ini benar. Tinggal dikopikan saja ke bawah. Nah, dapatlah. Ini transaksinya cuma sampai 6. Kita cek. Nah, di sini transaksinya sampai dengan 6. Ya, untuk bulan Desember. Kalau untuk bulan Januari kita lihat ada 5 transaksi, kita cek.
untuk bulan Januari tahun 2020. Nah, ada 4 transaksi, jadi sama. Berarti rumus tanggal ini sudah berjalan. Kalau untuk nomor yang lainnya, konsepnya sama dengan rumus yang ada di sini. Jadi sebenarnya ini bisa kita salin. Kita kopikan seluruhnya. Enter. Lalu klik di sini. Klik kanan, paste. Ini rumus tanggal. Nah, berbeda. Ini rumus tanggal. Sekarang kita lihat nomor ref yang kita cari. Kita kembali lagi ke penjualan. Nomor ref itu kalau di sini adalah kolom kedua. Kalau tanggal kolom ketiga. Berarti rumus tadi sebenarnya tinggal kita ubah saja di sininya. Nah, ini tinggal kita ganti menjadi 2. Ini saya berdasarkan. Nah, tadi saya ulangi lagi, di sini rumus tanggal ya. Perbedaannya adalah kalau tadi di sini kita isi 3, sekarang kita isi 2 karena nomor ref ini letaknya ada di kolom ke-2. Begitu juga dengan bagian akhirnya. Bagian akhirnya diganti angka 2. Lalu enter. Di sini kita kopikan ke bawah. Dan sisanya sama. Gunakan rumus yang sama, jadi bedanya hanya di jawabannya ada di kolom keberapa. Sekarang kita cek nama pelanggan. Nama pelanggan itu di kolom 1, 2, 3, 4. Ada di kolom keempat. Berarti rumusnya sama, jadi ini bisa kita kopikan. Atau boleh diulangi lagi. Nama pelanggan. Tadi di kolom keempat, berarti ini 2 ini kita ganti jadi 4. Di sini kita ganti jadi 4. Enter. Dan begitu juga dengan penjualan. Kita cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kolom ke-5. Ini dikopikan. Kita masukkan di sini. Kolom ke-5. Di jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada di kolom ke-8. Berarti jumlah ada di kolom ke-8. Kita kopikan lagi rumusnya. Kita ganti menjadi kolom ke-8. Lalu kita enterkan. Diskon di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke 9. Ini ganti 9, di sini kita ganti 9. Untuk total penjualan ada di kolom ke-10. Di sini kita ganti 10. Di sini kita ganti 10. Ini bisa kita kopikan sekaligus. Nah, sekarang total penjualannya tinggal kita pakai rumus sum dan ditarik ke samping. Nah, sekarang kita uji coba di bulan Februari tahun 2020. Transaksinya kita lihat di sini hanya ada 1 transaksi di bulan Februari.
Jadi kalau kita buat di sini bulan 2, nah, hanya ada satu transaksi. Bulan 1, bulan 12, tahun 2020 tidak ada, tapi tahun 2019 kita datanya ada. Nah, langsung jadilah rekapan penjualan yang tergantung dari kita mau buat di bulan apa dan tahun berapa untuk rekapannya. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke rekap per itemnya. Nah, untuk rekap item, konsepnya sama seperti yang di rekap penjualan. Kita akan membuat bulan Desember beserta judulnya. Jadi masih menggunakan rumus yang sama. Sama dengan teks, buka kurung, klik angka 12-nya, bintang 29, titik koma, lalu kutip 2 4 kali M-nya, kutip 2, tutup kurung. Lalu di sini caranya sama dengan kutip 2 bulan spasi kutip lagi dan ini untuk menyatukan bulan dan apa. Di sini kita klik Desember, berarti bulan spasi Desember. Di sini juga sama dengan tahun, kutip 2 dulu, kutip 2 tahun spasi kutip dan 2019. Nah, sekarang kita akan mengisi total penjualan. Nah, sekarang kita akan memasuki di sini mengenai total penjualannya. Kita akan menggunakan rumus sum if dengan menggunakan S karena logikanya ada 2. Karena syarat yang pertama yang akan kita jumlahkan itu adalah jumlah itemnya. Berapa jumlah itemnya? Tetapi syaratnya harus ada jenis penjualannya harus sama dan juga bulan dan tahunnya juga harus sama. Jadi kita menggunakan sum if menggunakan S sama dengan sum if ada S-nya, buka kurung. Ya, untuk rumusnya bisa dilihat di sini di bagian atas. Klik penjualan. Lalu ini yang akan kita totalkan. Yang akan kita totalkan adalah jumlah itemnya. Lalu kita absolutkan dengan menekan tombol F4. Nah, makanya di sini keluar dolar. Ya, ini mengunci. Kita absolutkan dengan menekan tombol F4. Lalu titik koma. Syaratnya itu barangnya harus sama. Berarti kita blok di sini. Dan kita absolutkan lagi. Nah, kalau kita baca, kita sudah mencapai kriteria range 1. Berarti ini syarat yang pertama. Sum range ini adalah yang tadi jumlah itemnya, yang mana yang mau kita totalkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kriteria range, berarti syaratnya apa? Ini adalah kriteria yang akan kita buat. Nah, ini adalah kriteria range-nya. Lalu yang akan kita cari, tadi yang pertama adalah monitor. Berarti kita lanjutkan rumusnya. Titik koma. Yang akan kita cari yang pertama adalah monitor. Berarti kliklah monitornya. Dan tidak perlu diabsolutkan. Karena ini nanti rumusnya kita kopikan ke bawah. Kalau kita kopikan ke bawah, otomatis untuk baris kedua bukan monitor lagi yang kita cari, tetapi suku cadang laptop. Kalau yang ketiga, kabel komputer. Yang keempat, laptop dan lain sebagainya. Berarti untuk poin yang ketiga di sini, ini tidak perlu diabsolutkan. Sedangkan kalau yang tadi, input penjualan tabelnya perlu diabsolutkan dan input penjualan yang kedua itu kita absolutkan. Tetapi untuk B11 yang ada di sini, monitor itu tidak perlu kita absolutkan. Kalau sudah titik koma, sekarang masuklah kriteria range kedua. Berarti apalagi yang jadi patokan kita? Kita buka lagi input penjualannya. Yang jadi patokan kita adalah bulan dan tahunnya. Nah, disinilah ini kita gunakan. Ini di blok dan diabsolutkan. Intinya yang kita ambil dari input penjualan yang dari tabel di sini itu semuanya kita absolutkan. Titik koma.
Lalu kriterianya masuk ke bagian recap item. Kriterianya kita akan buat. Kriterianya adalah bulan. Dan ini kita absolutkan juga. F4 dan tahun. Lalu tekan lagi F4. Jadi yang tidak kita absolutkan hanya di B11. Sisanya kita absolutkan semua. Kalau sudah, kurung tutup, enter. Dan kita kopikan ke bawah, baru kita bisa buktikan salah atau benarnya. Monitor pada bulan ke-12 tahun 2019. Kita cek. Monitor hanya terjual 1 kali. Sekarang kita lihat suku cadang laptop ada 2, ada 2, ada 3. Berarti totalnya ada 7. Kita cek. Suku cadang laptop ada 7 pada tahun 2019 bulan 12. Lalu untuk totalnya bisa kita pakai sum. Enter. Dapat angka 21. Dan sesuai dengan barang-barangnya. Untuk tanggal 1 tahun 2020 yang terjual hanya suku cadang komputer. Kita cek suku cadang komputer semua. Di sini ada monitor laptop. Kita lihat di sini karena di sini belum ada monitor laptop. Jadi bisa kita tambahkan lagi. Sebagai contoh, kalau di sini saya tambah monitor laptop. Kalau di sini saya ganti monitor laptop. Nah, barulah terisi. Jadi rumus ini bisa kita buat atau bisa kita tambahkan. Nah, kita kembalikan lagi. Kalau kita kurang, tinggal klik di sini, insert, dan tinggal kita kopikan rumus-rumusnya. Ini angka ke-8, kita tulis monitor laptop, karena tadi belum ada monitor laptopnya. Di sini diklik dan dikopikan ke bawah 1. Dan untuk range-nya di sini kita ganti sama dengan sum dari atas ke bawah. Nah, sekarang sudah lengkap. Jadi tinggal kalau kurang tinggal ditambahkan lagi. Nah, sekarang di sini saya jelaskan sedikit mengenai sum ifs. Di sini adalah sum range, ini yang mau kita totalkan. Makanya tadi kita mengklik total penjualannya ada berapa item. Dan kriteria range pertama, ini kriterianya berarti tabelnya, lalu kriterianya patokannya adalah monitor, itu yang kita cari. Dan yang tadi yang ada yang bagian akhir, kenapa ada dan-nya? Karena kita ingin menggabungkan. Di sini kita lihat C2, C3, berarti C2 di sini, C3 di sini. Jadi yang mau kita cari adalah 1, 20, 20. Itu adalah bulan dan tahun pada sheet input penjualan. Nah, jadi 1 2020 berarti kan kita ngeceknya dari sini. 1 2020. Mana yang 1 2020? Ya yang deretan sini. Makanya rumusnya kita menggunakan di sini 1 2020. Itu saja, sekian dan terima kasih.